Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dan Ibu guru yang kami hormati serta teman-teman yang hadir pada hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan hasil kegiatan praktik kerja lapangan yang telah kami laksanakan di CV Cluster Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewa Naila Zafira, absen 8 dari kelas TG1, 12 TG1, dan rekan-rekan kelompok saya yaitu Perkenalkan, nama saya Iza Rahmadia, absen 16 dari kelas 12 TG1. Perkenalkan, nama saya Talita Dedi Cavozia Nugroho dari kelas 12 TG1, nomor absen 27. Kami akan memaparkan pengalaman proses kerja serta pembelajaran yang kami peroleh selama melaksanakan PKL. Sebelum memasuki isi presentasi, izinkan kami memperkenalkan profil industri tempat kami melaksanakan PKL. Playstore merupakan perusahaan e-commerce yang bergerak di bidang penjualan casing handphone. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Lutfi Husni Wahyudi dan telah beroperasi sejak tahun 2014. Playstore berlokasi di Jalan Bukit Cemara Residen, nomor 8 AABB, Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Di Playstore juga menyediakan berbagai jenis casing dengan desain yang beragam untuk merek-merek populer seperti iPhone, Samsung, Xiaomi, Vivo, hingga Google Pixel. Dalam memasarkan produknya, Playstore memanfaatkan berbagai platform digital seperti TikTok hingga Instagram. Ada pun marketplace seperti Shopee, Tokopedia hingga Lazada. Serta menggunakan sistem rekomendasi berbasis teknologi melalui TikTok live streaming sebagai sarana utama promosi. Baik, materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Baik Bapak dan Ibu guru, sekarang saya akan menjelaskan secara singkat alur kerja di Playstore. Yang pertama ada proses desain casing handphone dan desain banner untuk laman toko online. Selanjutnya ada proses produksi casing handphone, lalu ada juga proses packing orderan, dan yang terakhir membuat konten promosi untuk media sosial. Selanjutnya, pada foto pertama terlihat proses kerja di bagian desain dimulai, yaitu dengan mencari referensi desain casing handphone menggunakan aplikasi Pinterest berdasarkan tema atau permintaan dari pelanggan. Setelah referensi didapat, desain diolah dan diunggah menggunakan aplikasi Yumat untuk memastikan kualitas dan tampilannya sudah sesuai. Selanjutnya, dilakukan pembuatan mockup casing handphone menggunakan Adobe Photoshop dengan ukuran 700 x 1400 px. Lalu dilanjutkan dengan penyesuaian desain agar ukuran dan tempatnya pas saat dicetak. Setelah itu, dilakukan penyempurnaan warna, detail, dan elemen desain agar tampak lebih menarik. Desain final kemudian disimpan sebagai file siap cetak untuk diserahkan ke tahap produksi. Tahap akhir adalah mengunggah produk ke toko online menggunakan Excel, termasuk memasukkan data produk seperti nama, harga, dan gambar agar produk tersebut siap dijual. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan proses produksi di Playstore. Pada foto kedua memperlihatkan proses kerja di bagian produksi yang dimulai dengan pengambilan blank case dan plat casing dari rak gudang sesuai jumlah pesanan. Setelah material siap, tahap selanjutnya terlihat pada foto ketiga, yaitu menempelkan plat pada desain yang sudah di-print menggunakan kertas sublim dan ditempel dengan isolasi tahan panas. Dan pada foto keempat, dilakukan pengepresan plat casing selama kurang lebih 1 menit untuk memastikan desain menempel dengan sempurna. Setelah proses press, plat casing tersebut dipasangkan ke blank case. Selanjutnya, dilakukan penyortiran casing untuk menyesuaikan dengan pesanan pelanggan. Tahap akhir adalah pengemasan terlihat pada foto kelima. Kegiatan ini meliputi pencetakan dan penempelan resi orderan, pemotongan bubble wrap sebagai pelindung, dan yang terakhir adalah packing casing menggunakan bubble ke dalam kemasan yang siap untuk dikirim. Pada foto ke-6, terlihat kami sedang melakukan proses take konten untuk membuat konten promosi menggunakan handphone dan tripod. Kami membuat konten yang menunjukkan kualitas dan keunggulan dari casing HP dari Playstore.
Sebelum itu, sudah dilakukan penyusunan konsep konten yang disesuaikan dengan tema promosi atau produk yang ingin ditampilkan. Kemudian, gambar atau video tersebut diedit agar tampak menarik dan memenuhi standar kualitas media sosial yang digunakan. Tahap terakhir adalah mengunggah konten yang sudah final tersebut ke platform media sosial perusahaan atau toko online. Berikutnya adalah hasil kerja yang telah kami laksanakan selama PKL di Investor. 3 gambar teratas adalah hasil desain banner untuk laman toko Shopee. Lalu di bawahnya ada hasil cetak casing yang sudah jadi. Selanjutnya kami juga akan menunjukkan beberapa contoh konten yang telah kami buat selama PKL di Investor. atau ALT. Volumenya kurang. Pada saat membuat konten tersebut, kami mencari referensi dari sosial media, khususnya aplikasi TikTok untuk mencari ide konten yang sedang trending, dan pastinya kami juga mengolah lagi pemilihan kalimat dan skrip pada konten tersebut. Baik, selanjutnya adalah refleksi. Selama PKL di Flashstar, kami mendapatkan pengalaman berharga dalam proses desain, pembuatan mock-up, dan produksi casing yang menuntut ketelitian, kreativitas, serta disiplin kerja. Kami belajar pentingnya memahami alur produksi, bekerja sama, berkomunikasi dengan baik, dan berinisiatif dalam menyelesaikan tugas. Pengalaman langsung di dunia industri ini membuat kami lebih percaya diri, lebih terampil, dan lebih siap menghadapi tuntutan kerja di masa depan. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Apakah ada yang bertanya? Tentu. Bu Yani dulu ya. Oke, terima kasih Mbak Ica, Mbak Dia, dan Mbak Talita. Betul ya? Oke, terima kasih, presentasinya lancar. Harapan saya ketika PKL betul-betul kalian selancar itu. Maka pertanyaannya, have you an offering to be continued on your internship there? Jawabnya gimana? Lah ya maka jawabnya bagaimana? Selancar yang tadi loh, langsung prak jawabnya. Enggak dong, memangnya Bu menilai bahasa Indonesia.
Memang guru bahasa Indonesia. Sangat mudah itu. Mau pertanyaannya have you ya. Kalau pertanyaannya apakah kamu, ya itu mesti jawabannya hanya ada yes atau no dan ada Maybe. pendapatnya. Oh, maybe. Oh, maybe, nggak ada jawaban maybe. Have you an offering to be continue your internship there? No. No. Tiga-tiganya No. no semua. Let's nah kalau no ya sudah. Sama nanti. Terima kasih Bu. Sampai ngobrol di guru yang lain masih ingin bertanya. Ya, saya ya. Terima kasih. Kalian pada waktu PKL di sana itu tadi di dalam menyampaikan materi, apakah dilibatkan dalam promosi yang sesungguhnya pada pelanggan? Oh, pertanyaannya Bumur yang tadi Bumur bilang ya dan tidak. Kamu dilibatkan tidak pada waktu promosi? Hah? Tidak secara langsung. Tidak pernah dilibatkan. Maksudnya, Dok, kamu mencoba untuk mempromosikan itu kan secara online semua kan tadi, ya kan? Itu pernah tidak kamu diminta untuk kamu mencoba untuk mempromosikan? Nah, seperti itu pernah tidak diminta seperti itu? Kalau secara langsung tidak Bu, tapi kami tuh terkadang juga membantu proses live streaming. Kami mempromosikan produk secara online dengan live streaming TikTok. Di sana kami menjawab pertanyaan dari pelanggan. Jadi pelanggan tuh ada yang menanyakan jenis tipe HP, terus desain casing dan harga itu secara live TikTok tersebut. Terus kami menjawab satu persatu pertanyaan. Jadi tidak secara langsung. Itu secara promosinya ya. Iya. Apakah di dalam live itu juga ada yang komplain, yang sudah membeli tetapi komplain terhadap produknya? Selama ini sih belum pernah, tapi lebih seringnya malah retur barang. Enggak kembali. Kalau di Shopee itu kan biasanya ada kayak rating Ya. hasil casingnya gitu Bu. Nah, kadang ada yang rating jelek itu ngaruh ke performa tokonya. Ya. Ya sudah. Baik, makasih Bu Kaisa. Berarti tidak pernah ya menerima. Kalau di live streamingnya itu selama ini belum pernah ada yang komplain, tapi kalau secara chat itu mungkin ada. Ya sudah. Terima kasih. Baik, Kaisa. Selanjutnya. Sudah. Time is now. Demikian penyampaian hasil praktik kerja lapangan yang telah kami laksanakan di CV Western Indonesia. Kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pengalaman, proses kerja, serta pembelajaran yang kami peroleh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru atas perhatian dan bimbingannya, serta kepada semua pihak yang telah mendukung kelancaran PKL kami. Akhir kata, kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.